Selain menahan ijazah asli karyawannya, Diana ini juga memotong gaji karyawannya sebesar Rp10.000 jika karyawannya tersebut melaksanakan ibadah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, bersekolah, bahkan kuliah untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman. Tapi yang terutama adalah untuk mendapatkan ijazah. Apa jadinya jika ijazah yang kita miliki itu ditahan oleh perusahaan tempat kita bekerja? Walaupun kita sudah keluar dari pekerjaan tersebut, tetapi ijazah yang kita miliki tidak pernah diberikan kembali kepada kita. Itulah yang terjadi pada karyawan di UD Sentosa Steel. Kasus ini pertama kali mencuat atas keluhan dari karyawan UD Sentosa Steel yang merasa dirugikan dengan ditahannya ijazahnya. Walaupun sudah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, ijazah terakhir mereka tidak pernah dikembalikan oleh perusahaan tersebut atau owner tersebut. Entah ditip, entah disimpan untuk apa itu. Walaupun angka awal belum terverifikasi, tapi ada indikasi belasan atau mungkin juga puluhan karyawan yang mengalami hal serupa. Anehnya lagi, UD Sentosa Steel ini tidak memberikan alasan yang tepat kenapa ijazah para karyawannya itu ditahan. Usut punya usut, mereka tuh mengatakan kalau jika ingin bekerja di UD Steel atau UD Sentosa Steel ini, mereka harus memberikan ijazah asli sebagai jaminan atau memberikan Rp2 juta sebagai jaminannya, baru akan diterima bekerja di UD Sentosa Steel. Dia baru pertama masuk interview, terus setelah itu hari kedua dia wajib menitipkan ijazah atau uang jaminan pengganti ijazah sebesar Rp2 juta. Sebagai owner perusahaan, Zhan Huadiana ini cenderung memberikan respon defensif, bisa dikatakan lebih cenderung menyangkal semua tuduhan itu, dan selalu memberikan jawaban dan alasan lupa. Pertanyaannya adalah kemana semua ijazah-ijazah asli itu? Bahkan Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji, datang langsung untuk memediasi keadaan tersebut. Tapi sialnya, dia malah diadukan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Walaupun akhirnya tuduhan tersebut dicabut sendiri oleh Zhan Huadiana. Luar biasa. Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan dia? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mat. Selain menahan ijazah asli karyawannya, Diana ini juga memotong gaji karyawannya sebesar Rp10.000 jika karyawannya tersebut melaksanakan ibadah sholat Jumat. Walaupun gajinya per hari itu hanya Rp80.000, terkena potongan Rp10.000. Gila bener. Dan kita tahulah sholat Jumat itu adalah kewajiban umat muslim untuk terus melakukan sholat Jumat setiap hari Jumat. Setelah Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji tidak digubris oleh Diana, dan berikutnya yang datang adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Bapak Immanuel Ebenezer langsung sidak ke UD Sentosa Steel. Tetapi pintu gerbangnya tidak dibuka, dan wamen ini malah disuruh lewat pintu samping yang lebih kecil seperti jalan tikus. Saat dimediasi oleh wamen, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Diana ini sangat-sangat tidak kooperatif. Dia banyak mengatakan tidak tahu siapa yang memegang ijazah tersebut, tidak tahu siapa yang meletakkan ijazah tersebut, tidak tahu siapa yang menyimpan ijazah tersebut, tidak tahu. Inilah yang membuat wamen Immanuel Ebenezer muka marah dan sempat menggebrak meja. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Walaupun wamen sempat menggebrak meja dan marah-marah, tapi pernyataan Diana ini tidak bergeming, tetap mengatakan tidak tahu, dan tidak tahu. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk para pengusaha-pengusaha nakal yang suka menyimpan ijazah asli pada karyawannya. Dan mudah-mudahan ijazah asli pada karyawan di UD Sentosa Steel ini
tidak disalahgunakan oleh Diana ini. Karena kita tahulah marak banget sindikat penjualan sertifikat. Salam.